Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Sefanya. Apa kabar semua saudara? Kami berdoa dalam keadaan sehat, kuat, dan bahagia. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau menyiapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Berkati hamba-Mu, pakai dia untuk menjadi alat-Mu yang tangguh bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Siapapun mereka yang menyaksikan, mereka diberkati Tuhan, mereka dikuatkan, diteguhkan. Bahkan kami berdoa Allah Roh Kudus pakai sepanjang hari ini untuk boleh mencari berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Kita akan membahas pada hari ini tema khotbahnya atau renungannya adalah menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Kita buka dari dasar firman Tuhan 2 Raja 4. Ayat yang ke-8 sebenarnya ayatnya yang ke-17. Perempuan Sunem dengan anaknya. Itu judul perikop di Alkitab saudara dan saya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atasnya yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas dan tidur di sana. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan ia berdiri di depan Gehazi. Ayat 14, Elisa tak berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kami perbuat? Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan mengindong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa. Menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Kita mendengar sebuah kisah, ada seorang perempuan wanita Sunem yang membuat ruangan bagi Elisa. Karena dia tidak ingin Elisa hanya numpang lewat. Ia ingin Elisa tinggal lebih lama di dalam rumahnya. Menjadi sebuah presentasi atau representasi bahwa perempuan tersebut memiliki kerinduan yang dalam akan hadirat Allah. Dia ingin bahwa ketika abdi Allah itu datang ke rumahnya bisa tinggal lama. Karena dia percaya abdi Allah itu abdi Allah yang kudus. Dan dia percaya bahwa ketika abdi Allah tinggal di rumahnya, maka hadirat Allah atau presence of God ada di dalam rumahnya. Dikatakan bahwa apa yang akan terjadi ketika hadirat Allah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama dikatakan bahwa ketika hadirat Allah ada dalam rumah tangga saudara, maka yang akan terjadi dalam rumah tangga saudara selalu akan ada penyediaan ilahi. Allah tidak akan pernah berpangku tangan kepada orang yang selalu rindu dalam hadiratnya. Allah tidak akan pernah membiarkan keluarga yang selalu menyediakan tempat, ruang, waktu dan memiliki kerinduan yang dalam untuk masuk dalam hadiratnya. Wanita Sunem yang kita baca tadi, dia membuat ruangan bagi Elisa. Bukan karena ia ingin meminta sesuatu atau sebagai balasan apa yang ia telah lakukan, tetapi karena dia merasa kasihan sama Elia karena capek-capek jalan. Dia pengen Elia beristirahat dan dia ingin Elia lebih lama di dalam rumahnya. Wanita Sunem tersebut mengundang Elia karena dia percaya ketika dia mengundang abdi Allah yang benar, maka dia mengundang Tuhan. Dia mengundang Tuhan untuk hadir bukan karena membutuhkan sesuatu. Tapi dia mengundang abdi Allah itu Tuhan datang karena dia siap. Karena dia siap untuk melayani abdi Allah tersebut. Dia menyediakan sebuah kamar, bersusah payah membangun kamar untuk abdi Allah tersebut. Agar abdi Allah tersebut bisa menikmati istirahat yang cukup. Dia mengundang Tuhan hadir bukan karena dia membutuhkan sesuatu.
Tapi justru karena Tuhan adil, dia percaya bahwa Tuhan siap menyediakan kebutuhannya. Dikatakan saudara bahwa Tuhan dapat menyediakan lebih dari apa yang kita doakan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Seperti ternyata kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Berikutnya, apa yang akan terjadi ketika sebuah rumah tangga tinggal dalam hadirat Allah? Yang pertama, penyediaan ilahi. Elia bertanya kepada perempuan itu, apakah yang akan kuperbuat kepadamu? Artinya ketika ada hadirat Allah dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, maka apa yang saudara rindukan, Tuhan pasti sediakan. Yang kedua, apa yang terjadi ketika dalam sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, ada hadirat Allah? Yang akan terjadi yang kedua adalah akan terjadi mukjizat ilahi. Hadirat Allah adalah magnet untuk berkatnya. Hadirat Allah adalah magnet untuk mukjizatnya. Hadirat Allah adalah kunci untuk meraih segala yang terbaik dalam hidup ini. Hadirat berbicara mengenai kedekatan. Kalau kita dekat sama orang yang berkuasa, maka dengan mudahnya ketika orang tersebut disukakan hatinya, maka akan apa yang kita perlukan, orang tersebut akan menyediakan. Apalagi kalau kita dekat dengan pencipta kalik langit dan bumi. Anak dari perempuan Sunem tersebut kita baca meninggal. Tapi kemudian Elisa berdoa dan mukjizat terjadi. Yaitu anak itu bangkit kembali. 2 Raja-Raja 4 ayat 32-35. Allah yang membangkitkan Kristus, Allah yang membangkitkan Kristus di antara orang mati juga membangkitkan setiap saudara dan saya. Dapat membangkitkan kehidupanmu, dapat membangkitkan apapun. Allah yang selalu hadir dalam sebuah rumah tangga, Allah yang ada dalam sebuah keluarga bisa membangkitkan apa yang mati dalam hidupmu, mampu mengembalikan atau membalikan keadaan dalam hidupmu. Pikirkan ketika Elisa datang kepada perempuan tersebut mendapatkan apa yang dia inginkan. Kerinduannya dijawab oleh Tuhan, bahkan mukjizat terjadi dalam kehidupannya. Berikutnya, apa yang akan terjadi ketika sebuah keluarga tinggal dalam hadirat Allah? Dikatakan tuntunan dan perlindungan ilahi. Melihat yang pertama ada penyediaan ilahi, yang kedua ada mukjizat ilahi, dan yang ketiga akan ada tuntunan dan perlindungan ilahi. Perempuan Sunem beserta keluarganya mendapat tuntunan dari Tuhan untuk meninggalkan kotanya agar selamat dari bencana yang melanda kota tersebut. Dalam 2 Raja 8 ayatnya yang pertama. Saat Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam keluarga kita akan mendapat hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting dan Tuhan akan melindungi kita dari bencana. Firman Allah Keluaran 33, 15-16. Berkatalah Musa kepadanya, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umat ini dibedakan dari segala yang ada di muka bumi ini. Ketika hadirat Allah ada di dalam keluarga saudara dan saya, maka saudara dan saya akan melihat berkat-berkatnya, penyediaan ilahi, mukjizat ilahi, dan Alkitab katakan tadi saudara yang terakhir, saudara akan melihat tuntunan dan perlindungan ilahi. Perempuan Sunem tersebut kita baca dalam Alkitab membuat ruangan bagi Elisa dengan sungguh-sungguh. Bicara mengenai waktu, bicara mengenai biaya yang tidak sedikit, bahan-bahan yang terbaik, segala yang terbaik harta yang dimiliki perempuan Sunem tersebut dipersembahkan untuk membuat abdi Allah yang kudus itu nyaman, bisa beristirahat dengan baik. Mari sediakan mesbah keluarga. Sediakan mesbah doa dalam setiap rumah tangga saudara, dalam setiap keluarga saudara. Agar bukan hanya yang terbaik Tuhan berikan, tapi Tuhan itu sendiri sumber dari segala yang baik tinggal di dalam saudara dan saya. Menghadirkan Tuhan dalam keluarga, dalam bisnis, dalam perusahaan. Saudara perlu merawatnya dan menyediakan waktu secara khusus, konsisten menyediakan waktu secara khusus bersama dengan suami, istri, dan anak-anak, menyediakan waktu untuk membangun mesbah keluarga, menjaga kekudusan hidup dan keluarga, dan melayani sesama anggota keluarga. Saya percaya hadirat Allah adalah surga
bagi setiap saudara dan saya. Hadirat Allah sama seperti air bagi ikan, tanah bagi tumbuhan, dan Tuhan bagi manusia. Jikalau ikan diambil atau air diambil dari ikan, air tetap air. Tapi jikalau ikan diambil dari air, ikan akan mati. Jikalau tanah diambil dari tumbuhan, tanah tetap tanah. Tapi jikalau tumbuhan diambil dari tanah, tumbuhan akan mati. Jikalau Tuhan tanpa manusia, Tuhan tetap Tuhan. Tapi jikalau manusia tanpa Tuhan, manusia hanya dibutakan. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang saudara kasihi, hanya agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang di luar sana juga bisa diberkati. Menghadirkan hadirat Allah dalam keluarga. Tulis kolom komentar di bawah bagaimana firman Tuhan ini memberkati saudara. Saya berdoa yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun kami akan bertahan, karena Yesus selalu melakukan berdiri. Di tengah badai yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu